Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menguatkan persaudaraan di antara kita, ukhuwah di antara kita, dan sekaligus juga insya Allah bisa menambah wawasan kita bersama. Pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana yang telah diamanahkan ke saya, kalau di flyer itu diberi judul Bekal Indah di Perjalanan, ya, sunnah-sunnah di dalam perjalanan. Saya kasih judul di sini adalah Fikih Safar. Ya, secara singkat lah ya, bukan secara detail, tapi mudah-mudahan bisa menjadi bekal bagi kita untuk memahami hal-hal apa saja yang perlu untuk kita lakukan dan perlu kita ketahui di dalam perjalanan. Karena pasti dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai makhluk sosial, kita melakukan komunikasi, interaksi dengan sesama manusia, khususnya sama muslim, dan juga silaturahim ke sana kemari, maka perlu untuk melakukan safar atau perjalanan. Hal apa saja yang perlu untuk kita ketahui, maka mari kita simak materi singkat berikut ini. Arti daripada safar ini diambil dari bahasa Arab ya, yang secara simpel bahasanya safar itu adalah berarti bepergian atau menempuh jarak perjalanan. Sedangkan secara filosofis, akar kata daripada safar ini adalah bermakna menampakkan. Misalnya dalam penggunaan bahasa Arab, safarat al-mar'atu an wajhiha. Jadi wanita menampakkan dari wajahnya. Wanita yang tidak memakai niqab atau yang tidak pakai cadar itu dinamakan wanita yang safarat al-mar'ah. Jadi membuka wajahnya, menampakkan wajahnya. Kemudian Ibnu Munzir, salah seorang ulama dalam hal bahasa, yang ahli dalam bidang bahasa, mengatakan bahwasanya wa summiya as-safaru safaron li'annahu yusfiru an wujuhil musafirin wa akhlaqihim fayadharu makana khafiyan. Jadi inilah keindahan bahasa Arab ya. Ada korelasi antara nama dengan makna yang ada di balik itu. Jadi safar itu dalam bahasa Arab disebut dengan safaron, yaitu sebuah perjalanan. Safar tadi menampakkan li'annahu yusfiru an wujuhil musafirin, karena dengan safar itulah bisa menampakkan wajah-wajah orang-orang yang bepergian, yaitu para musafir. Wa akhlaqihim, dan juga bisa menampakkan perilaku mereka. Fayadharu makana khafiyan, sehingga nampak yang sebelumnya itu tersembunyi. Kata Umar bin Khattab, kalau engkau ingin mengetahui perilaku watak yang sesungguhnya dari temanmu, maka coba ajak dia bepergian. Maka engkau akan mengetahui bagaimana kata-katanya, bagaimana sifatnya, bagaimana perilakunya, itu nampak di dalam bepergian itu. Maka jadi ada korelasi antara safar dalam hal bahasa dengan safar dalam hal istilah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, arti safar dalam istilah fikih adalah keluar bepergian, meninggalkan kampung halaman dengan maksud menuju suatu tempat dengan jarak tertentu
yang membolehkan seseorang yang bepergian itu untuk mengqashar sholatnya. Jadi untuk meringkas sholatnya. Jadi ini memang khusus ya dalam bidang fikih. Seorang itu disebut musafir apabila ketika dia menuju suatu tempat yang boleh untuk mengqashar sholatnya. Para ulama berbeda pandangan di sini. Rata-rata antara 82-84 kilometeran ya, itu baru bisa mengqashar sholatnya. Memang ada khilafiyah, nanti ada pembahasan lebih lanjut. Sedangkan hikmah safar itu ada diantaranya adalah meningkatkan rasa syukur. Di antaranya bisa kita baca di surat Az-Zukhruf ayat 12 dan 13. Waladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun itastawu ala dhuhurihi tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum idastawaitum alaihi. Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasang dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi supaya kamu duduk di atas punggungnya. Kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya. Jadi pada zaman dulu kendaraan adalah binatang. Kalau jarak jauh adalah unta, kalau jarak cepat adalah kuda, kalau jarak dekat adalah keledai ya. Jadi dengan menunggangi kendaraan-kendaraan berupa binatang itulah timbul rasa syukur. Kalau sekarang adalah kendaraan bermotor yang pakai mesin ya, maka itu juga harus kita tingkatkan rasa syukur. Betapa banyak saudara kita yang kesana kemari masih belum bisa secara bebas ya terikat dengan kendaraan umum. Maka kita yang bisa menaiki kendaraan secara pribadi harus bersyukur. Yang naik kendaraan umum pun juga harus bersyukur karena masih banyak yang lainnya yang belum bisa beli tiket kendaraan umum, hanya bisa dalam jarak dekat gitu. Yang kedua adalah hikmah safar itu menambah sahabat, memperluas rezeki. Di antaranya surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ayat ini sering kita gunakan dalam rangka untuk sebagai dasar ukhuwah ya, saling mengikat tali persaudaraan di antara sesama manusia. Ini disebut ukhuwah basyariyah. Wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Anjang sana, anjang sini, maka ini dalam rangka untuk menambah sahabat dan memperluas rizki. Man ahabba an yubsata lahu rizquhu wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin supaya dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka hendaklah dia bersilaturahim, menjangkau lintas desa, lintas kota, lintas daerah, maka itu akan bisa menguatkan ukhuwah dan memperluas rezeki kita insyaallah. Adapun yang ketiga adalah menambah pengalaman kehidupan. Di antaranya surat Al-Hajj ayat 46, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami dan mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Dengan kita sering mengunjungi satu daerah, kita akan mengetahui bagaimana adat istiadatnya, tradisinya, budayanya, apa yang bisa kita jadikan sebagai peluang-peluang untuk berdakwah barangkali ya, ataupun berbisnis di situ, maka itu akan bisa menambah peluang ya, menambah banyak pengalaman. Yang keempat adalah dengan safar akan bisa melatih mental dan kesabaran. Di antaranya hadits riwayat Bukhari Muslim, as-safaru qit'atun minal azab yamna'u ahadakum naumahu wa ta'amahu wa syarabahu.
Safar adalah potongan bagian dari azab siksaan, dalam tanda kutip tentunya ya, yang menahan seorang dari makanan, minuman, dan tidurnya yang nyaman. Yang biasanya kalau di rumahnya bisa istirahat dengan nyaman, tidur dengan sempurna ya. Pada saat safar ya tidurnya sebisanya, hanya duduk, dan tidurnya kemudian makanannya juga belum tentu cocok, apalagi kalau mungkin safarnya ke luar negeri ya, barangkali umroh, haji, ataupun traveling di luar negeri yang lain, makanannya belum tentu cocok sesuai dengan yang dia makan sehari-hari. Maka itu adalah bentuk azab ya, bentuk cobaan lah ya, yang bisa melatih mental dan kesabaran kita. Yang kelima adalah mendapatkan keringanan dalam ibadah dan istijabah dalam doa. Hadits riwayat Ahmad mengatakan, salatu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang tidak diragukan lagi makbulnya, mustajabnya, yaitu da'watul walid, doanya seorang tua kepada anaknya, wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang bepergian, wa da'watul madlum, yaitu doanya orang yang terzalimi. Oleh karena itu ya, barangkali ada tetangga kita, saudara kita yang berangkat ya, misalnya biasanya adalah haji atau umroh, maka kita yang mengantarkan saudara-saudara kita itu memohon supaya nanti di sana didoakan, supaya nanti di sana ya diberikanlah ya, ingat kepada kita ya, karena doa orang yang musafir ini, apalagi safar untuk tujuan ibadah, itu adalah makbul di sisi Allah Ta'ala. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada berbagai macam ragam hukum safar. Ya, ini mirip-mirip seperti hukum nikah lah. Nikah itu sesuai dengan kondisi faktual orang yang mau nikah. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, bahkan haram. Nah, mirip-mirip safar seperti ini. Hukum safar itu ada safar yang hukumnya wajib. Yaitu apa? Melakukan perjalanan ibadah wajib seperti haji. Haji adalah rukun Islam. Bagi yang mampu, maka harus melaksanakan haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah wajib atas manusia untuk haji bagi yang mampu. Kemudian juga jihad, ataupun safar itu adalah karena nazar. Kalau anak saya lulus ujian, diterima misalnya di perguruan tinggi negeri, maka saya akan pergi untuk menemui orang tua saya di luar Pulau Jawa sana misalnya ya. Itu adalah nazar yang harus dilakukan. Nah, untuk haji ini diantaranya surat Al-Hajj ayat 27, wa adzin fin nasi bil haji ya'tu karijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan berserulah kepada manusia, wahai Ibrahim, untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan ada yang berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Jadi inilah mukjizat ya, Nabi Ibrahim saat itu berdua dengan Ismail membangun Ka'bah hanya dengan berdua, tetapi akhirnya menjadi sejarah panjang meletakkan dasar-dasar ibadah haji dan diikuti oleh seluruh umat muslim di dunia sesudahnya. Yang kedua, ada safar yang hukumnya sunnah, yaitu apabila melakukan perjalanan bernilai kebaikan, ya seperti berdakwah, menyambung silaturahmi, berdagang untuk mencari nafkah, menuntut ilmu, atau umroh yang sunnah. Kalau haji tadi adalah wajib ya untuk haji yang pertama, kalau haji kedua, ketiga, dan seterusnya itu tidak wajib. Nah, umroh itu sunnah. Di antaranya adalah surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Jadi ini adalah perintah untuk berdagang setelah sholat Jumat selesai. Kalau sholat Jumat dikumandangkan, azan, maka
tidak boleh ya, bahkan ada sebagian ulama mengatakan tidak sah hukumnya transaksinya apabila sesama laki-laki ya. Kalau perempuan beda lagi ya. Antara pembeli dan penjualnya, kalau perempuan maka tidak wajib sholat Jumat. Nah, kemudian yang ketiga adalah safar yang hukumnya mubah. Melakukan perjalanan rekreatif, jalan-jalan wisata ya, yang tidak melalaikan dari kewajiban agama. Di antaranya hadis riwayat Nasa'i dan Tabrani, kullu syai'in laisa min dzikrillah lahwun wa la'ibun. Segala sesuatu selain daripada zikir kepada Allah itu sia-sia dan permainan belaka. Illa an yakuna arba'ah. Kecuali 4 hal. Yang pertama adalah mula'abatur rajuli imra'atahu. Apabila ada seorang suami yang bercanda dengan istrinya, bercengkrama, ketawa, ya, jalan bersama, kemudian berromantis ya dengan pasangan suami istri itu, maka itu mengandung pahala. Itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah wata'tibur rajuli farasahu. Apabila seorang itu melatih kudanya. Jadi dia berlatih untuk menaiki kuda dan juga ya untuk ketangkasan lah ya. Yang ketiga adalah wa masyu ar-rajuli bainal ghuradaini. Perjalannya seorang laki-laki antara 2 tujuan. Artinya kontekstualnya adalah di sini ya, safar kita ini mengikuti atau berjalan menuju kepada target tujuan tertentu. Yang keempat adalah wa ta'limur rajuli as-sibahah. Berlatih berenang. Jadi olahraga yang memberikan manfaat sekaligus memberikan pahala adalah berlatih untuk berenang. Ada sebagian ulama yang tidak setuju dengan tekstual hadis ini ya. Ini adalah sebagai simbol-simbol ya, tetapi secara tekstual ini bisa dijadikan sebagai dasar juga ya untuk hal-hal yang memberikan manfaat. Nah, ini kan bukan semata-mata sia-sia ya, tapi ini adalah hal yang bisa memberikan manfaat dan sebagai sarana, termasuk melatih kuda ya, karena dalam beberapa riwayat nanti peperangan di akhir zaman itu kembali kepada masa dulu dengan naik kuda, dengan memakai pedang, dengan memakai senjata yang zaman dulu ya, maka bisa jadi walaupun kita juga belum tahu ya apakah sampai pada akhir zaman atau tidak, Allahu a'lam. Kemudian yang keempat dan kelima ada safar yang hukumnya makruh, bahkan ada yang haram. Untuk safar yang makruh ini adalah melakukan perjalanan mubah secara berlebihan atau melanggar adab dan etika dalam safar. Jadi misalnya dia itu traveling ya, rekreasi, tapi ya sering sekali ke tempat itu yang itu biasa-biasa saja, tetapi dia sering dan memakai fasilitas yang mewah. Menginap di bintang 5 misalnya, atau yang kalau disodakokan itu banyaklah orang-orang miskin yang bisa mengakses ya. Kecuali kalau dia sudah tunaikan semuanya, sodako, infaknya sudah selesai, zakatnya juga sudah tepat waktu, ya nggak ada masalah. Tapi kalau kewajiban yang lain itu terbengkalai dan dia mengikuti hobinya dengan menghabiskan sekian banyak rupiah, maka itu akan bisa menjadi makruh. Bepergian sendirian misalnya, itu juga demikian, itu dimakruhkan. Nanti ada adabnya, kita dianjurkan untuk bersama-sama dengan orang lain. Dan ada juga yang sampai pada derajat haram, melakukan perjalanan dengan tujuan maksiat, atau dengan cara yang maksiat, atau ketujuan yang tidak dibolehkan syariat. Misalnya, negeri orang kafir yang banyak fitnah, daerah wabah penyakit, dan lain-lain. Kecuali kalau untuk, misalnya untuk kepentingan pendidikan ya, di tempat orang negeri-negeri yang non-muslim, boleh saja, tapi harus ada komunitas di sana. Ikut komunitas kaum muslimin di sana ya. Kemudian wabah ini insya Allah sudah kita lewati ya, masa pandemi misalnya kemarin, kalau memang di situ ada wabah jangan masuk, kalau yang di dalam jangan keluar. Nah itulah insya Allah sudah lewat lah, mudah-mudahan ya di sekitar kita, di negeri kita ini insya Allah. Baik, berikutnya Bapak-Ibu sekalian, ini adalah 13 adab safar yang masing-masing nanti akan kita rinci ya. Yang pertama, meniatkan safar sebagai ibadah. Yang kedua, tidak safar sendirian.
Yang ketiga, mencari teman safar yang baik. Yang keempat, mengangkat amirus safar, pemimpin dalam perjalanan jika bepergian itu lebih dari bertiga. Yang kelima adalah dianjurkan untuk mengqashar sholat. Yang keenam, membaca doa ketika keluar rumah. Yang ketujuh, berpamitan kepada keluarga dan tetangga. Kedelapan, menulis wasiat. Kemudian yang kesembilan adalah membaca doa naik kendaraan. Kesepuluh, memperbanyak doa selama perjalanan. Yang kesebelas, mencari dan mengkonsumsi makanan halal disertai dengan berdoa. 12 adalah sholat 2 rakaat sepulang dari safar. Yang ke-13, kita memiliki bekal fikih safar. Ya, jadi kita sudah ya seolah-olah mencicil lah ya pengetahuan tentang masalah safar ini di materi ini insyaallah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pertama adab dalam safar ini adalah kita meniatkan safar itu sebagai bentuk ibadah, sehingga dapat menjaga diri dari terhindar dari maksiat, menjaga diri dan terhindar dari kemaksiatan, serta memperoleh ganjaran pahala dari Allah. Hal semacam ini ditekankan dalam hadis Nabawi, yaitu hadis dituliskan oleh Imam Nawawi dalam hadis Arba'in yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan, muttafaqun alaih. Jadi ibadah ini bukan hanya ibadah yang mahdhah ya, ibadah yang khusus, ibadah yang ritual, tapi juga ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang amah, yang umum, yang definisinya menurut Ibnu Taimiyah adalah, definisi ibadah yang umum itu adalah ismun jami'un, yaitu sebuah kata yang mencakup likulli ma yuhibbuhullahu yardau, setiap apa yang dicintai Allah dan disenangi oleh Allah, diridhoi oleh Allah Ta'ala, minal aqwal wal af'al, berupa perkataan ataupun perbuatan, al-dhahira wal batinah, baik itu secara zahir ataupun batin. Sehingga apabila kita melakukan safar, itu bukan semata-mata mengikuti hobi, mengikuti kehendak hati, kesenangan hati, tapi coba kita cari nuansa niat untuk mendapatkan ridha Allah serta mendapatkan kecintaan Allah itu dari sisi apanya. Kalau kita misalnya kita wisata ke pantai, maka dengan kita wisata ke sana itu istilahnya adalah tadabbur alam, menghayati, merenungkan tentang ciptaan Allah. Yang seorang mukmin ketika melihat keindahan alam pasti melihat siapa penciptanya. Ketika kita ke gunung misalnya, maka kita juga merenungkan betapa agungnya ciptaan Allah Ta'ala, dan kita kecil sekali ya dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Dan sebagainya bisa kita eksplor dalam diri kita. Niat-niat yang baik dalam perjalanan itu apa saja. Mungkin di sana kita menemui, ya kalau misalnya tren yang kemarin adalah ke Semeru ya. Kalau dulu naik Gunung Semeru, nah kalau hari-hari kemarin sampai hari ini adalah baksos, di samping melihat bagaimana bekas-bekas puing-puing jatuhnya lahar itu dan menghancurkan sekian banyak desa, kita juga memberikan rizki yang kita dapatkan berbagi kepada mereka. Jadi semua itu bisa kita eksplorasi, dan setiap pahala itu tergantung pada niat yang kita canangkan. Satu amal perbuatan, ketika niatnya itu 10, maka 10 itu pahala kita dapatkan. Inilah niat safar sebagai bentuk ibadah. Kemudian yang kedua, adab kita dalam bersafar adalah hendaknya kita tidak safar sendirian. Seorang muslim dimakruhkan bersafar sendirian, tapi hendaknya bersama beberapa orang, sehingga lebih aman dan bisa saling mengingatkan kebaikan serta melarang kemungkaran di perjalanan. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, orang yang berkendaraan sendirian adalah setan. Orang yang berkendaraan berdua adalah dua setan. Orang yang berkendaraan bertiga, maka itulah
orang yang berkendaraan yang benar. Ar-Rabbul Wahid syaiton, war-Rabbani syaitonani. Kemudian salah satu rukub itu adalah betul-betul rombongan. Ada hadis yang lain mengatakan asyaitonu ma'al wahid. Syaitan itu bersama dengan satu orang. Wa huwa minal itsnaini ab'ad. Dan dari dua orang syaitan itu lebih jauh. Dari bertiga lebih jauh, semakin banyak rombongan daripada manusia musafir ini, maka syaitan lebih menjauh lagi. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Serigala itu akan memakan kambing yang sendirian. Tapi kalau kambingnya rombongan, serigala sendiri ya nggak berani lah. Itulah ya. Kita juga seperti itu dalam safar kita dianjurkan untuk bersama-sama. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, andaikan orang-orang mengetahui akibat dari bersafar sendirian, sebagaimana aku ketahui, maka mereka tidak akan bersafar di malam hari sendirian. Ya, mungkin banyak perampok, banyak begal, tidak aman ya. Jadi semakin kita bersama dengan orang lain, maka semakin aman. Nah, di sini saya berikan komentar ya, khususnya barangkali peserta banyak dari ibu-ibu ya. Ada sebuah hadis yang secara umum mengatakan begini, hadis riwayat Bukhari, la tusafiru imra'atun illa wa ma'aha mahramun. Tidak boleh seorang wanita bepergian kecuali disertai dengan seorang mahram. Nah, istilah mahram itu adalah laki-laki yang tidak boleh dinikahi, ya masih kerabatnya ya, masih saudaranya, masih kakaknya, masih orang tuanya. Kalau muhrim itu adalah orang yang sedang ihram. Nah, jadi ini saya ingatkan penggunaan bahasa Arab yang tepat ya. Kalau mahram itu adalah laki-laki yang tidak boleh dinikahi. Kalau muhrim itu seorang laki-laki yang sedang berihram, baik itu ihram untuk umroh ataupun haji. Jadi yang benar adalah mahram, roknya di fathah. Nah, di sini Dr. Soekardowi dalam kitab Kaifa Nata'amal ma'a Sunnatin Nabawiyah, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Sunan Nabawiyah, memberikan komentar begini, bahwa hadis ini sahih. Ya. Tetapi ilat itu adalah sebab terlarangnya hadis ini, sebab kenapa perempuan itu tidak boleh safar sendirian pada saat itu adalah ilatnya karena faktor keamanan. Karena pada zaman dulu bisa kita bayangkan ya, di padang pasir yang sangat sepi, kemudian saat itu kendaraannya ya tadi sudah kita gambarkan hanya berupa unta, ataupun kuda, ataupun keledai ya. Sehingga kalau ada orang lain, laki-laki yang iseng padanya, ataupun yang ingin berbuat tidak senonoh, atau mungkin menjamret kekayaannya, atau lebih dari itu, maka tidak aman. Sehingga dia dilarang untuk safar sendirian. Nah, sekarang ini kondisinya berbeda. Kondisi ilatul amni atau amniyahnya itu, dari sisi keamanannya sekarang tidak ada masalah. Kita safar di bis, itu banyak perempuan-perempuan lainnya. Kita safar apalagi satu rombongan juga demikian. Nah, jadi menurut beliau, larangan itu saat ini ilatnya tidak berlaku. Allahu a'lam, kita boleh setuju, boleh tidak ya, ini adalah pendapat beliau. Zuhrotawi adalah orang yang moderat, yang biasanya memaknai segala sesuatu dengan kontekstual, ya, tidak semata-mata tekstual. Ini sekali lagi sudut pandang, ya boleh kita terima, boleh tidak. Tapi ini saya kira pendapat yang longgar dan ya sesuai dengan kondisi saat ini. Walaupun demikian, sebisa mungkin ya kalau dia dikawal, apalagi kalau dia seorang wanita, seorang istri ya. Ya sebisa mungkin lah suaminya atau anaknya yang sudah balik, yang laki-laki mengawalnya. Kalau misalnya dia mahasiswi dari luar kota, kuliah di tempat lain, nah itu barangkali dispensasinya agak longgar seperti itu. Tapi kalau dia seorang ibu misalnya, apalagi dalam kondisi yang masih rawan lah ya, masih menarik. Kalau di umroh itu batasannya biasanya 45. Kalau usia di bawah 45 harus ada mahramnya. Kalau di atas itu ya barangkali sudah kurang menarik ya, sehingga bisa tanpa mahram ya. Itu terkait sedikit tentang masalah safar sendirian. Yang ketiga adalah kita dianjurkan pada saat safar mencari teman safar yang baik.
Karena dimakruhkan safar sendirian, maka hendaknya seorang yang bersafar mencari teman safar yang soleh, yang baik, agar perjalanan safarnya penuh dengan hal-hal yang bermanfaat, jauh dari kesia-siaan dan maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya almar'u ala dini khalilihi. Keadaan agama seseorang itu dilihat dari keadaan agama temannya. Fal yandur ahadukum man yukhalilu. Maka hendaklah kalian mencari atau memilih siapa teman dekatnya. Orang temannya baik, insya Allah dia menjadi baik, dan begitu pula sebaliknya. Juga Rasulullah SAW bersabda, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu sehingga membakarmu atau membakar pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tidak sedap. Hadis Bukhari Muslim. Jadi inilah teman yang baik, insya Allah akan mempengaruhi kebaikannya kepada kita. Dan begitu pula yang buruk akan mempengaruhi. Dan alhamdulillah ya, komunitas ini adalah insya Allah terdiri dari orang yang soleh dan solihah, yang saling menularkan kebaikan satu dengan yang lain. Maka dipertahankan ukhuwahnya, mudah-mudahan dikumpulkan sampai di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, jemaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, adalah mengangkat amirus safar, yaitu pimpinan di perjalanan. Jika bepergian lebih dari bertiga, apalagi dalam rombongan. Nah, berkenaan dengan safar secara berjamaah atau berombongan yang telah disebutkan di atas, maka perlu atau bahkan harus diangkat seorang amir atau pemimpin rombongan atau untuk dipatuhi secara bersama agar tidak terjadi perselisihan seperti dalam menentukan sholat jamaah atau qashar. Kita mau jamaah atau qashar ini ya. Kalau nggak ada pemutus pengambil kebijakan akhir ya, itu semuanya menyampaikan pendapatnya nggak selesai. Disebutkan dalam hadis, jika 3 orang keluar untuk bepergian, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka sebagai ketua rombongan. Jadi ini sunnahnya ya. Kalau rombongan terdiri dari 3 orang atau lebih, maka diangkat siapa pemimpinnya. Kemudian dijelaskan dalam Syarah Riyadhus Shalihin, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, Rasulullah SAW memerintahkan para musafir untuk mengangkat salah seorang dari mereka untuk menjadi pemimpin guna mengatur urusan mereka, dengan mengatakan kepada mereka, ini kita berangkat, kita duduk, kita berwudu, kita makan malam dulu, dan hal-hal yang semisal itu. Jika tidak mengangkat pemimpin yang mengatur urusan mereka, niscaya urusan mereka akan menjadi kacau berantakan. Apalagi kalau safarnya itu untuk haji atau umroh ya. Itu ya biasanya ada ketua regu, ada ketua rombongan ya, ada ketua kloter. Ketua kloter adalah penerbangan itu, ketua rombongan adalah biasanya 100 ya, kemudian ketua regunya adalah dibagi 12 atau 10. Nah, itu adalah sebagai pimpinan safar yang mengambil kebijakan, kita mau mengambil mikot dari mana ya, kita mau memakai jenis haji yang tamattu atau kiron atau ifrad. Nah, itu pembahasan lebih detail ya dalam fikih haji, itu tergantung pada kebijakan ketua atau amirus safarnya. Jadi sunahnya seperti itu. Kemudian yang kelima adalah pada saat safar kita dianjurkan untuk mengqashar sholat. Mengqashar sholat ketika safar hukumnya sunnah yang muakkadah, ya, sunnah yang dianjurkan. Jadi mengqashar adalah meringkas sholat ketika safar. Kita ambilkan minuman. Meringkas atau mengqashar sholat ketika safar itu lebih dianjurkan ya, jika memenuhi batas jarak safar. Ibnu Umar mengatakan, aku biasa menemui Rasulullah SAW dan beliau tidak pernah
menambah sholat lebih dari 2 rakaat dalam safar. Demikian juga Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Radhiyallahu anhum ajma'in, ya. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ya. Jadi disebutkan dalam riwayat lain pada saat Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah, beliau berdomisili di sana, ya, bermukim di sana antara 15 atau 19 hari, beliau juga mengqashar sholat di Mekah. Jadi mengqashar sholat ketika safar hukumnya sunnah yang dianjurkan, yang ditekankan. Mengqashar sholat adalah mengerjakan sholat zuhur atau sholat asar, kemudian sholat isya hanya 2 rakaat. Adapun sholat maghrib dan sholat subuh tidak bisa diqashar. Hal ini diisyaratkan dalam ayat surat An-Nisa ayat 101 yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Dalam ayat tersebut, qashar sholat dikaitkan dengan rasa takut, karena memang saat safar umumnya berlaku seperti itu. Qashar sholat itu adalah sebagai rukhsah atau keringanan kemudahan dari Allah dengan tuntunan hadis Rasulullah SAW bahwa qashar sholat itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah sedekah tersebut. Hadis sahih riwayat Muslim. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i bahwa qashar sholat saat safar lebih afdol daripada sholat sempurna jika telah mencapai safar selama 3 hari. Jadi dalam pembahasan, ya, sampai berapa lama kita bisa mengqashar sholat, ada mengatakan 3 hari, ada mengatakan 15, bahkan ada yang mengatakan tidak terbatas ketika kita safar di suatu tempat yang kita tidak tahu sampai batas berapa lama. Ngurus sesuatu urusan yang tidak tahu batas sampai berapa lama, maka boleh mengqashar di sana. Adapun untuk jaraknya tadi sudah kita sebutkan antara 82 atau 84 km, ya. Jadi kalau Malang dan Surabaya sudah diperbolehkan. Kemudian ini ragam rukhsah dalam safar. Di antaranya tadi sudah kita sebutkan mengqashar dan jamak sholat. Tadi sudah kita sebutkan An-Nisa 101, kemudian qultu li Umar bin Khattab, aku berkata kepada Umar bin Khattab, ara'aita iqsara nasi as-shalah wa inna ma qala azza wa jalla. Jadi ada yang bertanya kepada Umar bin Khattab, ya. Kan ayatnya tadi wa in khiftum ayaftinakumul ladzina kafaru, ya. Apabila kalian merasa takut. Nah, faqad dhaba dzalikal yaum. Nah, hari itu kan sudah lewat. Maka Umar menjawab, ajibtu mimma ajibtan. Aku juga heran terhadap apa yang kamu herani darinya. Fadzakartu dzalika li Rasulillah, maka aku ceritakan itu kepada Rasulullah SAW. Jawabannya adalah shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum fatbalu sadaqatahu. Itu adalah bonus, ya, sedekah dari Allah yang diberikan pada kalian, maka terima sedekahnya. Jadi ilah, tadi kita bicara masalah ilah itu adalah sebab, ya. Sebab dibolehkannya mengqashar sholat bukan semata-mata khawatir atas serangan orang-orang kafir saja dalam peperangan, tapi ini adalah bonus yang diberikan Allah Ta'ala, keringanan dispensasi yang kita terima, dan Allah suka untuk kita terima sedekahnya itu. Rawahul jamaah. Nah, Bapak-Ibu sekalian, mengqashar sholat ini lebih ketat dengan batasan ada sebabnya safar, ya. Tapi kalau menjamak itu lebih fleksibel. Jadi kalau qashar itu adalah sebabnya karena safar, kalau jamak itu di samping safar itu adalah sebagai sebab, juga ada sebab yang lain, yaitu karena ada udzur, ada kesulitan, ada semacam kerepotan kalau dilakukan sholat pada waktunya atau tepat waktu, maka boleh dijamak. Jadi persoalan jamak ini lebih fleksibel daripada mengqashar. Ya, misalnya begini, ya, contoh apabila misalnya, ya, mungkin ada yang tinggal di Malang, ya, sebagian, terus camping di Jepan Rondo misalnya, kan itu masih wilayah Malang, walaupun di sana kabupaten, ya.
Tapi jaraknya kan belum jauh ya, belum sampai 80 kilo ya. Di sini sana mungkin ya barangkali 40 kiloan lah ya. Tapi karena sulit, agendanya juga banyak barangkali camping di sana, maka boleh menjamak tanpa qashar. Jadi duhur 4 rakaat plus asar 4 rakaat. Nah, seperti itu. Atau contoh lain misalnya kalau kita mau berangkat ya. Misalnya kalau contoh saya misalnya ya, mau mudik ke mertua itu di Jawa Tengah, bisnya itu jam setengah 7. Nah, kita berangkat dari rumah habis sholat maghrib, maka saya menjamak sholat maghrib 3 rakaat plus 4 rakaat isya. Nah, kemudian naik bis, nah, sehingga kita tidak ketanggungan sholat isya di jalan nanti ya. Jadi seperti itu. Jadi sholat isya-nya itu 4, adapun maghrib kan nggak bisa dikosor. Jadi seperti itu ya. Jamak nggak mesti kosor, tapi jamak bisa plus umum ataupun sempurna boleh gitu. Kecuali kalau kita menjamak nanti di tujuan, walaupun kita mudik pulang ke mertua, tapi kan kita tinggal di sini sesuai KTP kita ya. Kita mudik ke tempat kampung halaman, itu juga menjadi orang musafir, kan sudah kita contohkan tadi. Ketika Rasulullah itu balik ke Mekah, Fathu Mekah kan beliau mengqashar. Kan kelahirannya di Mekah, tapi beliau mukimnya di Madinah, maka beliau tercatat sebagai seorang musafir. Nah, seperti itu. Kemudian rukhsah yang kedua adalah tidak berpuasa di siang hari Ramadan. Ini boleh ya, di surat Al-Baqarah 184. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi kalau kita dengan dalam kondisi sakit atau perjalanan, maka boleh diganti pada hari yang lainnya. Yang ketiga, rukhsah itu adalah tidak terkena kewajiban sholat Jumat. Dalam hadis dikatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib baginya sholat Jumat, kecuali wanita, perempuan, ataupun musafir, hamba sahaya, dan orang yang sedang sakit. Jadi kalau dia musafir, misalnya kendaraan umum, ya, kalau kendaraan pribadi bisa berhenti mencari masjid yang tepat ya, sesuai dengan waktunya, maka monggo silahkan, boleh dijalankan sholat Jumat di perjalanan. Kalaupun dia tergesa-gesa atau naik kendaraan umum, maka bisa dikembalikan kepada sholat duhurnya. Kalau sholat Jumatnya itu tidak dilakukan, maka dia ganti dengan sholat duhur 4 rakaat, ya, ataupun dia qashar, misalnya boleh tadi, karena dia musafir, maka 2 rakaat boleh dijamak dengan asar. Menjamak antara sholat Jumat dengan asar ada khilafiyah, tapi saya setuju lebih diperbolehkan ya. Walaupun itu sholat Jumat, setelah salam maka kita lanjut dengan menjamak sholat asar takdim. Kemudian rukhsah yang keempat adalah mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa nasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di atas kendaraannya menuju ke arah timur. Namun ketika beliau mau sholat wajib, beliau turun dan sholat menghadap kiblat. Hadis riwayat Bukhari. Bapak-Ibu sekalian, sholat wajib di atas kendaraan ini memang khilafiyah. Karena apa? Secara tekstual dulu belum ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita serba sulit. Kalau kita tidak sholat di atas kendaraan, kita nggak bisa sesuai tepat waktunya. Kalau kita nanti sholat setelah turun kendaraan, kita di luar waktunya. Nah, jadi di sini berkumpul antara dua madharat. Maka kita gunakan kaidah akhafud dararain. Memilih resiko yang terkecil. Mana resiko yang terkecil? Bagi pendapat yang saya pilih ya, sholat di atas kendaraan. Karena kalau sholat di atas kendaraan, kita memenuhi waktunya. Waktunya bisa sesuai di dalam waktu itu. Adapun tata caranya, itu ada kaidah lain bahwasanya al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku mengikuti sebabnya, ada atau tidak sebabnya. Kalau sholat itu dalam keadaan sehat, dalam kondisi kita mukim, ya maka kita sholat sambil berdiri. Kalau kita tidak mampu sambil duduk, apalagi sambil tidur juga boleh kalau kita sakit. Jadi itu mengikuti. Itulah keringanan dalam agama kita. Allah a'lam bishawab, ya. Itu sebuah pendapat ya. Jadi kalau yang contohnya dulu
Karena kendaraan Rasulullah itu ya bukan kendaraan bermotor, kendaraannya adalah binatang. Sewaktu-waktu bisa turun. Nah, kalau sekarang kendaraan bermotor, apalagi kendaraan umum itu kan beda lagi. Yang kelima, seharusnya ada membasuh khuf. Ya. Khuf itu adalah sepatu yang melebihi dari mata kaki. Apabila kita dalam kondisi dingin ataukah agak-agak sakit gitu ya, maka kita susah untuk melepasnya, maka boleh mengusap. Kita wudhu dulu, ya kemudian dalam keadaan bersih. Kalau kita mau sholat lagi, maka cukup kita usap sebelah atasnya. Untuk yang mukim itu 1 hari 1 malam, untuk musafir 3 hari 3 malam. Boleh ya mengusap di atas khuf ini. Kemudian, Bapak sekalian, yang keenam adalah membaca doa ketika keluar rumah. Ini fadilahnya luar biasa ya, Masya Allah ya. Jadi zikir yang singkat tetapi fadilahnya luar biasa. Barang siapa yang keluar rumah membaca doa ini, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka dia akan mendapatkan 3 keuntungan. Jadi 3 keuntungannya apa? Yaitu apa? Dia akan diberikan petunjuk hudita. Dengan kita mengatakan Bismillah, ya, itu kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Kemudian tawakkaltu 'alallah, dengan bertawakal maka kita akan mendapatkan kufita, kita akan mendapatkan kecukupan dari Allah Ta'ala. Wa may tawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, dia dicukupi rezekinya, dicukupi kebutuhannya, dicukupi keinginannya, dicukupi diselesaikan urusannya pada saat itu oleh Allah. Nah, kemudian yang ketiga adalah wala haula wala quwata illa billah, itu akan mendapatkan wukita. Engkau akan diberikan perlindungan. Diberi perlindungan, tidak digoda setan, tidak digoda orang lain, tidak bisa diganggu orang lain. Subhanallah ya. Ini doa yang sangat singkat tetapi memiliki fadilah yang sangat banyak. Sampai-sampai itu setan itu berkomentar ketika mendengar ya, bagaimana mungkin kalian bisa mengganggu orang yang telah diberi petunjuk Allah, dicukupi dan dilindungi oleh Allah. Nggak mungkin mereka, setan itu bisa mengganggu. Nah, inilah bisa kita amalkan ya. Dengan kita membaca doa ini, maka pasti kita akan bisa mendapatkan fadilahnya insya Allah ya. Dan kita akan mengingat tadi loh, tujuan apa? Tujuan safar kita apa? Tujuan keluar rumah adalah untuk ibadah. Jadi dengan membaca basmalah dan doa ini, kita diingatkan, oh saya ini keluar rumah bukan untuk maksiat, saya keluar rumah untuk mencari ma'isyah, untuk bekerja, anak istri, ya itu adalah ibadah. Maka saya harus lurus dalam syariat Allah, tidak boleh bengkok sana, bengkok sini. Nah, kita diingatkan dengan doa seperti ini. Baik, yang ketujuh adalah kita disunahkan untuk berpamitan kepada keluarga dan tetangga. Dianjurkan ya, terutama kalau mau safar agak jauh gitu ya. Ibnu Umar berkata, biasanya Rasulullah SAW berpamitan kepada kami sebelum safar, kemudian membaca doa ini. Astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku titipkan kepada Allah agamamu, amanatmu, dan penutup amalanmu. Nah, orang yang ditinggalkan itu memberi jawaban seperti ini. Zawwatakallahu taqwa wa ghafara laka dzambaka wa yassara laka khaira min haitsuma kunta. Semoga Allah memberimu bekal takwa dan mengampuni dosamu dan memudahkan kebaikan untukmu dimanapun kamu berada. Nah, indah sekali ya. Jadi yang mau safar itu memberikan pesan ya, doa kepada yang ditinggalkan juga memberikan doa kepada yang mau meninggalkannya atau yang mau musafir itu. Kemudian yang ke-8 adalah menulis wasiat. Pesan-pesan ya, wasiat yang dimaksud adalah menyampaikan pesan kepada ahli keluarga. Apakah Anda sebagai musafir, orang yang bepergian, punya utang atau tidak, punya masalah sama orang atau tidak, memiliki amanah titipan dari orang lain yang harus disampaikan atau tidak, dan seterusnya. Hal tersebut perlu ditulis dan dijelaskan di dalam wasiat yang dibuat. Karena kita tidak tahu ajal kapan akan menjemput kita. Boleh jadi saat safar, justru malaikat maut datang menjemput.
Perhatikanlah firman Allah Ta'ala di Luqman 34 yang artinya sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa saja yang ada dalam rahim, dan tiadalah seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi manapun dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Wala taksibu nafsun madza taksibu ghada. Kita besok mau kerjakan apa nggak ada yang tahu. Kita meninggal di mana kita juga nggak tahu. Maka kita menuliskan wasiat, tanggungan-tanggungan dan lain-lain kepada orang yang kita tinggalkan. Kemudian yang kesembilan adalah membaca doa naik kendaraan. Insya Allah ya, anak-anak kita biasanya diberikan pelajaran di sekolahnya masing-masing ya. Doa yang itu dipotong dari surat Az-Zukhruf 13-14, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Juga bisa kita baca doanya Nabi Nuh, Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim ya. Kita bisa baca seperti itu. Bisa kita juga baca hadis ya yang agak panjang ya tentang masalah Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa dan seterusnya. Itu bisa kita baca ya. Biasanya kalau kita naik pesawat, nah itu ada di jok ya, itu doa-doa safar ya, sesuai dengan agama masing-masing ya. Termasuk muslim itu ada doanya, hadis-hadis seperti itu. Yang ke-10 adalah memperbanyak doa selama di perjalanan. Itu kita singgung ya, bahwasanya digunakan waktu untuk memperbanyak zikir, berzikir kepada Allah dan berdoa kepadanya, karena ketika safar adalah waktu mustajab. Yang tadi sudah kita baca hadisnya, ada 3 doa yang mustajab, termasuk doa orang musafir ini. Apabila memasuki satu kampung atau tempat, Rasulullah juga mengajarkan doa yang beliau bersabda, barang siapa yang singgah di suatu tempat lantas yang mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakan, maka tidak ada yang dapat memberikan madarat kepadanya sampai ia berpindah dari tempat tersebut. Jadi biasanya mungkin kita ke tempat rumah baru, ke kos-kosan baru, atau mungkin kita nginep di hotel yang asing, atau mungkin kita camping ke tempat yang singup ya, yang hutan-hutan ya, maka kita baca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Juga bisa kita baca 2 ayat akhir surat Al-Baqarah sebanyak 3 kali. Nah, aman rasul bima unzila ilaihim itu terus kita baca sampai akhir, dibaca 3 kali. Insya Allah dengan membaca itu kita tidak akan diganggu oleh makhluk-makhluk halus ya, jin dan setan dan sebagainya. Kemudian yang ke-11 ya, kita mencari dan mengkonsumsi hanya makanan yang halal disertai dengan berdoa. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud menuturkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, mencari atau mengkonsumsi rezeki yang halal itu adalah kewajiban setelah kewajiban. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian dalam hadis yang populer dan telah diajarkan, dilatihkan sejak kecil, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau SAW ketika hendak makan dan hidangan didekatkan kepada beliau, beliau berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berkailah makan yang telah Engkau karuniakan kepada kami dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ada yang mengkritik ini, katanya hadisnya lemah ya. Tapi kalau dalam doa ini bisa kita amalkan ya. Yang sahih itu adalah dengan baca basmalah. Nah, tapi kita baca ini ya, nggak apa-apa. Ya, jadi doa itu jangankan berdasarkan hadis yang lemah, hadis buatan manusia pun juga nggak apa-apa ya, asalkan tidak ada keyakinan kalau itu adalah sesuatu yang pasti atau yang sunnah ya. Jadi memang ada etikanya ya, mengamalkan hadis yang dhaif ini. Itu dalam halal fadilah amal ya, yang mana para ulama membuat sebuah rambu-rambu ya. Jadi intinya ini nggak apa-apa, kita amalkan. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa mencari dan mengkonsumsi rezeki yang halal insya Allah akan membawa berkah dan terhindar dari siksa neraka. Wa qina adzabannar. Nah, jadi kita memohon supaya dijauhkan dari siksa api neraka.
Berikutnya yang ke-12 adalah kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat sepulang safar. Dianjurkan ketika pulang dari safar, sebelum menuju ke rumah, hendaknya sholat 2 rakaat di masjid. Dari Ka'ab bin Malik ia berkata, Nabi SAW jika beliau pulang dari safar, beliau mendahulukan masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat di masjid, kemudian duduk. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau kita safar ya dari tempat yang jauh, biasanya haji atau umroh, misalnya kita pulang, mampir sebelum ke rumah di masjid kampung kita sholat 2 rakaat. Nah, bagaimana niatnya? Ya niatnya dalam hati saja. Ya, kita niat untuk sholat setelah safar. Ketika pulang terdapat tambahan, ya doanya aibun, taibuna, abidun, lirabbina hamidun. Kami kembali dalam keadaan bertaubat dan menyembah kepada Rabb kami dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ke-13 adalah kita disunah. Hendaknya orang yang akan bepergian jauh mempelajari fikih safar terlebih dahulu. Seperti adab safar, fikih sholat ketika safar, dan hal-hal lainnya terkait dengan hal yang sangat penting ini. Dengan memahami dan mengamalkan tuntunan traveling atau safar ini, semoga traveling atau piknik yang dijalankan oleh kita dan perjalanan hidup kita secara umumnya dapat menjadi sarana ibadah dan memperoleh rahmat serta berkah dari Allah Ta'ala dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang terakhir ada sebuah hadis ya, la tusyaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak sangat dianjurkan kita melakukan bepergian kecuali kepada 3 masjid, yaitu apa? Al-Masjidil Haram ya di Mekah Al-Mukarramah, kemudian Masjid Hadza, Masjid Nabawi di Madinah, wal Masjidil Aqsa, yaitu Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi kita boleh melakukan keseriusan ya, usaha yang serius untuk pergi ke 3 masjid itu. Karena dengan pergi ke sana, kita akan mendapatkan fadilah yang banyak. Kita ke Masjidil Haram, kita sholat 1 kali saja sama dengan 100.000 sholat di masjid kampung kita. Kita sholat di Masjid Nabawi 1 kali sama dengan 1.000 sholat di masjid kampung kita. Dan kita sholat di Masjidil Aqsa, kita mendapatkan fadilah 500 kali, yang sekarang masih dirongrong oleh orang Yahudi, mudah-mudahan segera terbebaskan oleh dan kembali ke pangkuan kaum muslimin Palestina ya. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan singkat ini, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat kepada kita semuanya dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan lahir batin sehingga bisa melakukan safar ke sana kemari dalam rangka untuk menunaikan ya, kewajiban atau hal yang sunnah yang itu bisa memberikan manfaat kepada orang lainnya. Saya kira itu, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.